Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi liqa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang kita ibadahi, Zat yang menciptakan dan mematikan, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan pada pertemuan kali ini selain mengucapkan puji-puji syukur atas nikmat yang sangat banyak kepada kita. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat iman Islam kepada kita. Nikmat iman dan Islam ini harus kita jaga sampai kapanpun. Allah Ta'ala berfirman, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang menganugerahkan kepada kalian karunia iman dan Islam. Dan nikmat yang tidak kalah besarnya dan berharganya adalah nikmat kesehatan. Nikmat diberikan badan yang afiah. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadza firiha. Maka mu'afan fi jasadihi, barang siapa yang sehat badannya, wa aminan fi sirbihi, dan aman di rumahnya. Rasulullah menyebut yang pertama adalah nikmat kesehatan. Karena dengan sehat kita bisa menjadikan setiap kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Walaupun yang sakit juga bisa. Yang kedua, dan dia aman di rumahnya. Dan yang ketiga, dia memiliki apa yang dia makan hari itu. Memiliki persediaan makanan untuk dia dan anak istrinya. Dengan sehat, aman, dan memiliki makanan, itu sudah mendapatkan nikmat seolah-olah memiliki dunia dan seisinya. Kenapa? Karena kalau kita sehat tapi nggak aman, kita tidak bisa menikmati kesehatan. Kita sehat, aman, tapi nggak punya makanan, apa yang mau dimakan? Kita aman, punya makanan, tapi nggak sehat, makan apapun nggak enak. Ya nggak Bu Binta? Antum punya seafood, punya stok daging, sayur mayur semuanya ada, aman, tapi gak sehat, gak enak juga. Makanya Rasulullah
punya 3 ini seperti raja. Yang pertama adalah masalah. Maka mu'afan fi jasadihi, siapa yang sehat badannya. Makanya setiap hari kita berdoa, ikhwan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Kalau kita kan sehat walafiat ya. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku, sehatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Barang siapa sehat badannya, wa aminan fi sirbihi, aman di rumahnya, aman di lingkungannya. Ya, kita merasakan nikmat kesehatan sekarang mahal. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la ya'lamuha illa al-mardha. Kesehatan itu bagaikan mahkota di kepala orang-orang yang sehat, yang tidak dilihat kecuali oleh orang yang sakit. Makanya nikmatilah nikmat sehat. Caranya gimana? Benar-benar kita yang mensyukuri nikmat sehat dengan 3 cara. Yang pertama, meyakini bahwa nikmat sehat itu dari Allah. Allah Ta'ala berfirman apa? Menyebut bahwa nikmat itu semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa ma bikum min ni'matin, dan segala nikmat yang ada pada diri kalian, umum nikmat apa saja? Nikmat sehat, iman, Islam, nikmat diberikan istri yang cantik dan solehah, anak, nikmat bisa ya mempelajari ilmu, bahkan kita nikmat bisa lewat jalan, nggak ada yang di lockdown, nikmat. Coba antum sekarang lewat jalan mana, muter sih. Orang kayak sekarang pada bakhil, jalan aja ditutup, bakhil banget. Apakah corona itu menular hanya dengan lewat saja? Nggak mungkin. Tapi kenapa mereka lebih takut dengan corona, tapi nggak pakai jilbab, nggak takut neraka? Mereka lebih takut dengan sesak nafas atau hal-hal yang sifatnya ya menurunkan imun mereka, tapi mereka nggak takut dengan hal-hal yang menurunkan iman mereka. Yang dikuatin imun terus, imannya nggak dikuatin. Yang disandarkan atau yang dibesar-besarkan mengambil sebab. Mengambil sebab bagus. Ya, Allah menyuruh kita bertawakal. Bertawakal artinya menyadarkan hati setelah kita berusaha kepada Allah. Kita memang wajib menjaga protokol kesehatan. Bukan cuma ketika terjadi wabah, kapanpun kita menjaga protokol kesehatan. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan, masuk rumah beliau selalu sikat gigi, wudu 5 hari sekali, 5 kali sehari. Ketika beliau ya kan zikir pagi petang, itu sebagai apa? Itu justru sebagai hisnul muslim. Apa itu hisnul? Benteng. Jangan kita hanya menyandarkan kepada usaha-usaha yang sifatnya zahiriyah, tapi tidak kita kuatkan dengan usaha-usaha yang sifatnya imaniyah.
Ya, jadi kita harus selalu menghadirkan Allah pada setiap keadaan, sehingga kehidupan kita selalu di atas kebaikan. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman, semua urusannya baik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairul lah, wa la yakunu dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan ya apa yang dilakukan oleh orang yang beriman, semua perkaranya baik. Jika diberikan kenikmatan, anugerah, kesenangan, dia bersyukur, itu baik buat dia. Dan jika diberikan ujian, musibah, sakit, kekurangan, ya, rezeki atau harta, ya dia bersabar. Apakah kita mengira kita sudah mengatakan beriman tapi tidak diuji? Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira mereka mengatakan aku beriman, kemudian mereka tidak diuji? Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Masathumul ba'sa, umat-umat sebelum mereka sebelum kita diuji dengan ba'sa, ya, kesusahan, wadharra, mara bahaya, penyakit, wazulzilu, diguncang, ya kan? Hatta yaqula rasulullah walladzina amanu mata nasrullah, sampai orang-orang beriman dan rasul serta orang-orang beriman berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Kalau kita ingin dijauhkan atau diangkat penyakit ini dari negeri kita, maka kita harus bertobat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nazala bala'un illa bidzanbin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah turun suatu penyakit kecuali karena dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidaklah ada musibah yang menimpa kamu kecuali atas perbuatan kamu. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ma'syarul muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai para kaum muhajirin, ada 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemui 5 perkara itu. Yang pertama, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta tu'linu biha illa fasyafihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw. Tidaklah nampak fahisyah, kemaksiatan, kesyirikan di mana-mana. Dukun sekarang dibikin organisasi, bank-bank riba merajalela, acara-acara musik didukung, perzinahan dilegalisasi, kedoliman. Apa maksiat yang tak ada di Indonesia? LGBT, lesbian, gay, bioseks, transgender sudah memiliki jaringan di Jakarta, Bekasi, Bandung, Bogor. Itu udah ribuan LGBT. Belum lagi sistem-sistem ekonomi. Homer dijual. Antum temuin tuh mall-mall Homer ada nggak? Anak-anak kecil sekarang mainannya apa? Game, HP, TikTok, maksiat semua.
Itu kan fahisyah. Tidaklah nampak fahisyah, kemaksiatan fi qaumin, di suatu kaum, hatta yu'linu biha, sampai terang-terangan. Ganti kelamin terang-terangan, perzinahan terang-terangan, online terang-terangan, menawarkan diri terang-terangan, di pinggir jalan terang-terangan, riba terang-terangan, bunga, namanya bunga, dana tunai bertebaran di mana-mana. Itu kan fahisyah semua. Kebid'ahan, belum bid'ahnya di mana-mana. Sunnah dilecehkan, yang bid'ah malah di kuburan didatangi, pada wisata ziarah kubur. Belum lagi sholawat dipermainkan pada joget-joget. Di masjid sekarang dijadikan udah kayak gereja. Entah itu sholawat nariyah, sholawat tibil qulub, sholawat apa namanya? Itu semuanya kan kesyirikan. Ya Rabbi bil Mustafa, Allahumma sholli sholatan kamilatan, itu semuanya syirik semua. Itu kan kemungkaran yang paling besar itu syirik. Jika sudah merajalela pada suatu kaum, bahkan digembar-gemborkan atau bahkan dilestarikan, sesajen dilestarikan, sedekah laut dilestarikan, sedekah bumi dilestarikan. Sekarang coba anak-anak kita nih, naudzubillah ya, yang dijadikan idola siapa? Nabi Muhammad apa K-pop Korea? Sampai yang sudah pesantren pun sebagiannya karena salah pergaulan yang di share apa? Artis-artis kafir. Gimana? Jelas-jelas itu kemaksiatan. Yang pakai jilbab main TikTok, ntar yang lama-lama yang pakai cadar main TikTok juga. Ini akhwat udah pada gawat-gawat ini. Bukan akhwat yang benar-benar menutup aurat, tapi akhwat gawat. Jangan main TikTok, haram. Jangan main game, haram. Tapi siapa yang mau beramal ma'ruf nahi munkar? Sekarang ini gembar-gemborkan COVID. Tapi nggak pernah ada kompak nih di media sosial, kompak kesyirikan, datang ke dukun syirik. Ada nggak begitu? Nggak ada. Musik haram, ada yang begitu? Nggak ada. Dengan kiainya aja joget, gimana? Kiai joget, sholawatan syirik dilestarikan. Bukannya anak-anak kita diajari Al-Quran, malah diajari sholawat syirik. Jika sudah merebak gitu kemaksiatan terang-terangan, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Illa fasyafihimut ta'un. Allah akan sebarkan kepada mereka ta'un, penyakit wabah ganas. Jadi dari zaman Rasulullah, Umar bin Khattab, para sahabat, di zaman para ulama dulu, dia menjadi Ibnu Hajar, itu udah wabah ta'un udah ada. Terus kaget, yang mati juga banyak, ratusan ribu. Cuman nggak seheboh sekarang karena apa? Medsosnya nggak ada zaman dulu. Dan cepat selesai, nggak sampai bertahun-tahun. Itu udah berapa tahun? Karena mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat ini ya, tobat. Lah sekarang orang tuanya misalkan lagi dirawat di rumah sakit, anak main TikTok, bagaimana? Gimana Allah kasih kesembuhan? Sedangkan pertolongan Allah akan turun jika kita menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami akan benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman.
Itu tugas kita nih, tugas umat Islam, tugas para kiai, para ustadz untuk sebenarnya lebih menggencarkan bahayanya virus syirik, virus bid'ah, virus maksiat, virus musik, virus bank ribawi. Kenapa nggak ada yang berani mengatakan bank ribawi tutup, bank ini tutup, haram riba, haram riba. Riba yang paling ringan itu menzinai ibu kandungnya 36 kali. Nggak ada yang ngomong gitu, para ustadz, para kiai, para ulama. Di medsos jarang, di TV nggak ada yang berani. Nggak dipanggil lagi kalau ngomong di TV bank-bank itu haram. Yang dipanggil yang damai. Makanya kan namanya Indonesia damai gitu kan, Indonesia berzikir gitu kan. Nggak ada Indonesia bertauhid, membahas masalah kesyirikan. Sekali bahas masalah ini syirik, Wahabi jangan dipanggil lagi. Bagaimana Allah mau menurunkan pertolongannya? Ya, Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Hanya kepada Allah kita tempat meminta tolong, dan hanya kepada Allah kita menyadarkan diri. Kita masih melanjutkan bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab ini bab baru, kita ulas sejenak bab yang kemarin. Bab termasuk kesyirikan, syirik besar. Kalau ada kata-kata syirik, kok ada alif lamnya, asyirk, itu berarti syirik besar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Itu umum. Allah tidak mengampuni dosa selain syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Nah, di bab ini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan judul bab termasuk kesyirikan besar, meminta tolong di saat gawat, di saat darurat kepada selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah. Kita sudah membahas apa itu istighatsah, apa itu syirik. Syirik itu apa? Sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sedangkan istighatsah itu ibadah. Istighatsah itu artinya meminta tolong kepada Allah atau meminta pertolongan di saat genting, di saat gawat. Misalkan ada orang nggak bisa renang, ya kan, nggak bisa renang, terbawa ombak, dia minta tolong. An-najdu, bahasa Arabnya gitu kan. An-najdu. Bahasa kitanya tolong. Nah, di saat itu dia minta tolong, itu namanya istighatsah. Minta tolong di saat kondisi sangat darurat, itu namanya istighatsah. Nah, istighatsah pada asalnya berkaitan dengan sesuatu yang hanya dimampui oleh Allah atau hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan nyawa, memberikan pertolongan berupa dihindarkan dari mara bahaya. Biasanya ketika pada situasi-situasi yang sangat-sangat ya, kemungkinan untuk selamat itu kecil. Dan ini kebanyakan orang ingat sama Allah dalam kondisi begini, termasuk orang-orang musyrik. Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika orang-orang musyrik itu artinya orang-orang yang mengakui bahwa yang menciptakan langit bumi ini Allah. Tetapi ketika mereka beribadah, mempersembahkan sesuatu,
berbuat syirik kepada selain Allah, kepada berhala, kepada batu, kepada pohon keramat, kepada laut, kepada gunung. Itulah kenapa mereka disebut musyrik. Artinya membuat ada sekutu selain Allah. Itu namanya musyrik. Orang Islam juga banyak yang secara nggak sadar terjerumus kepada perbuatan syirik. Walaupun KTP-nya Islam. Saya tanya, apakah semua orang Islam itu pasti langsung masuk surga? Semuanya pasti langsung masuk surga? Enggak. Yang pasti masuk langsung surga itu kan jelas Rasulullah dan para sahabat. Itu pasti langsung masuk surga, enggak diadab dulu. Nah, orang-orang yang berbuat syirik dari kalangan orang Islam tergantung dia awam apa alim. Kalau dia orang awam ikut-ikutan kuburan, minta-minta kepada, beristighosah kepada orang yang sudah mati dikubur. Wahai Mbah Sunan A, Sunan B, Sunan Muria di Blora ya, di Jepara, Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Kalijogo di Demak, Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Derajat, Sunan Bonang di Lamongan. Kalau mereka ke kuburan sunan-sunan itu, wahai Sunan, wahai Wali A, Wali B, saya ingin ya berdagang supaya laris, tolonglah bantu saya. Itu berarti dia memanggil selain Allah. Itu berarti dia telah terjatuh ke dalam doa kepada selain Allah. Itu syirik besar. Tapi orang banyak nggak sadar. Inilah sama dengan amaliyah orang-orang musyrik zaman dulu. Ketika mereka orang-orang musyrik di lautan terombang-ambing badai, nggak akan mereka tuh menyeru berhala, wahai Lata, Uzza, Manat, selamatkan kami. Nggak bakalan. Mereka selalu memanggil Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkanlah kami. Emang mereka tahu Allah? Tahu, Pak. Mereka mengenal Allah, Pak. Mereka ketika berdoa menyebut nama Allah. Jangankan ketika di laut, ketika perang Badar, Abu Jahal berdoa kepada Allah, Pak. Ya Allah, jika kami yang benar, tolonglah kami. Jika Muhammad yang benar, maka engkaulah yang akan menentukan di antara kami. Abu Jahal berdoa kepada Allah. Tapi tetap Allah menyebut mereka orang musyrik. Karena inti yang membedakan orang ini Islam dan musyrik atau kafir itu tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Yaitu kita menunjukkan seluruh ibadah kita, baik ibadah lisan, zikir, baca Quran, sholawat, atau ibadah perbuatan tangan, perbuatan anggota badan, sholat, berjihad. Bahkan kita misalkan menikah, tujukanlah ibadah kita itu hanya untuk Allah. Ibadah harta, sedekah, infak, zakat, dan ibadah-ibadah hati, tawakal, taubat, inabah, roja, khauf, mahabbah, itu semua ibadah hati, tujukanlah hanya kepada Allah. Itu yang menjadi titik perbedaan dia muslim apa kafir. Abu Thalib tahu Allah apa? Tahu. Tapi matinya Islam apa kafir? Kafir. Kenapa? Enggak mau ngucapin la ilaha illallah. Dia meyakini yang menciptakan langit bumi Allah, yang menguasai Ka'bah Allah. Tapi Abu Thalib tahu kalau saya menyebut la ilaha illallah berarti saya mengkufuri Lata, Uzza, Manat. Karena arti la ilaha illallah artinya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah secara umum, apa saja apapun bentuk penyembahannya selain Allah. Nah, Abu Thalib nggak mau ngucapin itu, akhirnya masuk neraka, kekal selama-lamanya. Apa siksanya Abu Thalib?
yanta'ilu bina'laini minan nar fayaghli biha dimaghuhu. Siksa Abu Thalib itu siksa paling ringan. Karena selama 40 tahun Abu Thalib membela Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Nabi Muhammad diasuh Abu Thalib itu mulai umur 8 tahun sampai umur 40 tahun lebih sama Abu Thalib dibela terus. Tapi gak mau masuk Islam. Gara-gara itu, gara-gara nolong Nabi Muhammad, dikasih syafaat. Apa syafaatnya? Siksa nerakanya paling ringan. Memakai 2 sendal dari api, yang sendalnya itu menjadikan otaknya mendidih, menggelegak. Itu siksaan neraka paling ringan. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, istighotsah itu jika pada hal-hal yang tidak dimampui atau tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka jika kita meminta tolong kepada selain Allah, maka syirik besar. Akan tetapi jika kita istighotsah kepada selain Allah yang orang itu mampu, atau kita minta tolong, misalkan tenggelam. Kita misalkan, jangan kita lah ya, ada orang yang tenggelam. Nah, di sini antum ada yang pintar renang? Pak Mamun pintar renang nggak? Pintar ya? Nyemplung. Misalkan saya minta tolong sama salah satu ikhwan di sini ketika saya tenggelam nggak bisa renang. Tolong akhi. Nah, berarti saya minta tolong istighotsah sama antum. Tolong Abu Bintang, saya nggak bisa renang. Tolong Abu Bintang, saya nggak bisa renang. Berarti saya istighotsah sama bapaknya Bintang. Kalau bapaknya Bintang mampu nolong, nggak apa-apa, karena beliau bisa renang. Karena harus ada sebab. Kecuali kayak para nabi dan para rasul dan para wali. Nabi Ibrahim ketika dibakar api, ditawari malaikat Jibril, wahai Ibrahim, kalau kamu mau, aku bisa matikan api. Nabi Ibrahim bilang apa? Fa anta fala, aku minta tolong padamu enggak? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah, cukup Allah lah sebaik-baik pelindung. Itu berarti Nabi Ibrahim benar-benar istighotsah kepada Allah. Padahal bisa Nabi Ibrahim istighotsah kepada malaikat Jibril, bisa minta tolong, wahai Jibril tolong aku, gitu kan. Tapi karena tingginya tauhid, dan memang para nabi luar biasa ya imannya. Tapi kalau kayak kita ya, imannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya kita minta tolong kepada makhluk boleh di saat genting, karena memang kita nggak bisa renang, kita masih punya utang, misalkan, aduh saya masih punya utang, saya pengen hidup dulu dah. Pokoknya kita tolong saya, berarti saya istighotsah sama beliau, itu boleh. Itu istighotsah. Atau sekarang kan orang banyak nyari tabung oksigen. Kita ngumumin di grup, tolong yang punya gas oksigen O2, keluarga saya lagi sesak nafas, saya minta tolong. Itu istighotsah dia, minta tolong kepada makhluk. Kalau makhluk itu bisa, boleh. Yang nggak boleh itu kalau makhluk nggak bisa. Misalkan kita minta tolong kepada orang, Pak, tolong selamatkan nyawa istri saya. Udah nyampe kerongkongan nggak bisa, nggak mungkin. Dokter aja nggak bisa. Nah di saat itu nggak ada yang bisa berbuat di luar keterbatasan manusia, nggak bisa. Nah itu namanya istighotsah. Misalkan kita bilang, astaghitsu bika, aku minta tolong kepadamu. Astaghitsu bika. Kalau orang itu nggak bisa renang, ya percuma kita istighotsah sama dia. Tapi kalau orang itu bisa renang dan bisa menyelamatkan
kita supaya nggak tenggelam, ini boleh. Kata para ulama boleh. Itu juga namanya istighotsah, karena orang mampu. Dan masih banyak lagi. Contoh, orang jatuh ke jurang, dia teriak-teriak, tolong, tolong, saya di bawah. Di atas ada orang, entah TNI, entah SAR, tim SAR, entah sukarelawan. Dia nggak bisa bangun. Misalkan kalau dia nggak teriak, nggak ada yang tahu bahwa ada orang di bawah. Nah, boleh dia istighotsah. Tolong selamatkan saya. Itu namanya istighotsah, Pak. Nah, kalau yang di atas mendengar dan mampu, dan hanya orang-orang yang bermental baja nih yang berani menuruni jurang, ya kan, dengan peralatan seadanya misalkan. Nah, kalau orang itu mampu maka boleh. Dan kita tidak masalah istighotsah kepada orang, minta tolong di saat ya dalam kondisi terjepit. Mana dalilnya? Boleh minta tolong kepada manusia pada sesuatu yang mampu. Kisah sahabatnya Nabi Musa. Kisah sukunya Nabi Musa. Nabi Musa sukunya apa? Suku Qibti. Ketika suku Qibti ini dizalimi oleh sukunya Firaun. Nabi Musa sukunya Bani Israil, sukunya Firaun suku Qibti. Nah, temannya Nabi Musa ini minta tolong kepada Nabi Musa. Wahai Musa, selamatkan aku. Nah, misalkan yang antum ya, antum dikerubuti preman. Nah, di jarak agak jauh ada brimob misalkan. Pak Brimob, tolong saya dipukuli preman. Nah, itu namanya istighotsah juga, minta tolong. Boleh, karena biasanya kan ya aparat kan bisa menyelamatkan kita ya kan, bisa membantulah menolong kita. Itu sebagai bentuk kita meminta tolong kepada makhluk yang makhluk itu mampu atau kemungkinan besar bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau makhluk itu tidak bisa, seperti menurunkan hujan, pawang hujan misalkan, komat kamit, pakai ritual-ritual tertentu, pakai menyebut nama jin atau apa, berarti dia istighotsah kepada jin. Nah, ini haram. Atau minta rezeki kepada si yang dikubur, atau minta jodoh kepada dukun. Mbak, ya jodoh saya seret, saya umur segini belum dapat calon suami, tolonglah Mbak. Itu berarti dia istighotsah kepada selain Allah yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hamil minta tolong kepada tetangganya, misalkan dia suaminya lagi pergi misalkan. Dia tolong gitu kan. Ibu, tolong saya. Ketubannya udah pecah gitu kan, udah pembukaan, nggak ada yang bantu persalinan, khawatir akan terjadi pendarahan, maka boleh dia minta tolong. Itu juga namanya istighotsah kepada orang yang mampu melakukannya. Tolong antarkan saya ke bidan, atau tolong bantu ya persalinan saya. Itu juga namanya istighotsah. Itu dibolehkan. Sekarang bagaimana hukumnya meminta doa? Boleh nggak minta didoain orang? Saya lagi sakit nih COVID-19, doakan saya biar sembuh. Boleh nggak? Boleh, tapi itu termasuk meminta. Dan meminta itu dibolehkan ketika darurat. Yang lebih baik mana? Antum doa langsung atau antum minta didoain orang? Doa langsung. Itu yang lebih baik.
Justru dengan kita berdoa langsung, banyak sekali faedah yang didapat. Pertama, antum akan semakin kuat hubungannya dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surat Ghafir ayat 60. Dan Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Berarti kita disuruh berdoa langsung. Enggak Ustaz, saya enggak yakin dengan doa saya banyak maksiat. Nah, berarti ente berburuk sangka sama Allah. Hati-hati ikhwah, Allah itu bersama prasangka hambanya. Dalam hadis qudsi itu artinya firman Allah, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Aku seiring dengan prasangka hamba. Jika prasangkanya baik, aku akan memberikannya kebaikan. Jika prasangkanya buruk, ya buruk. Orang kalau merasa dirinya banyak dosa kemudian gak mau doa, berarti dia buruk sangka sama Allah. Aduh, Allah mah gak bakalan ngabulin doa saya banyak maksiat. Sekarang saya tanya, iblis doa gak iblis? Doanya apa? Iya. Qala rabbi anzirni, enggak tahu iblis angkat tangan apa enggak, pokoknya doa deh. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Iblis tuh minta sama Allah, iblis saja minta dikasih, apalagi kita yang umat Islam. Ya Allah, undurkanlah umurku sampai hari kebangkitan. Allah Ta'ala mengabulkan langsung. Kenapa Allah mengabulkan langsung? Ini sebagai balasan ibadah iblis sebelum dilaknat. Iblis itu ibadahnya dulu rajin banget sebelum dilaknat. Malaikat aja apa iri? Penduduk langit, ibadah yang paling rajin itu iblis sebelum dilaknat. Nama aslinya kan bukan iblis, Azazil. Ketika menggoda Nabi Adam, berubah jadi syaitan. Fawaswasa lahuma syaitan, maka setan membisik-bisiki Adam dan Hawa. Setan di sini siapa? Iblis. Kenapa disebut iblis? Ketika dilaknat namanya jadi iblis. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami berfirman kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Nah, dari situ iblis mulai disebut iblis karena dilaknat Allah. Nah, kenapa iblis doanya dikabulkan? Balasan. Karena dia sebelum dilaknat itu dia makhluk paling soleh lah, katakanlah ya, paling rajin ibadah. Terus kenapa kok bisa dilaknat? Kok bisa nggak mau sujud sama Adam? Hasad. Adam makhluk baru, diciptakan dari tanah, belum pernah istilahnya sehebat iblis, kata iblis ya, ini kata iblis loh. Tapi kok iblis yang udah selama ini ibadah sama Allah kok suruh sujud sama Adam? Iblis hasad, nggak mau ya Allah. Dari situ mulai iblis ya berubah dah drastis menjadi aba. Aba itu artinya nggak mau. Dan sombong. Sombongnya kenapa? Sombong itu cirinya dua. Ghamtun nas, merendahkan orang. Nah, iblis kan merendahkan siapa? Nabi Adam. Sombong dia. Wa batarul haq, menolak kebenaran. Menolak perintah Allah, menolak kebenaran berarti sombong. Iblis saja dikabulkan. Nah, sekarang kita umat Islam kok masih, ya bukannya nggak boleh minta didoakan, boleh, cuman ya jangan selalu minta doakan. Doa sendiri. Antum tahu kisah seorang wanita yang punya penyakit ayan? Ada di zaman Rasulullah seorang sahabat wanita memiliki penyakit ayan. Jadi kalau lagi kambuh, dia berguling-guling atau
badannya itu nggak terkontrol, akhirnya ketika dia terjatuh kemudian guling-guling, auratnya tersingkap. Ini wanita-wanita yang mukminah begini, auratnya tersingkap gitu loh. Kalau sekarang bukan tersingkap karena ayan, sadar menyingkap sendiri-sendiri auratnya. Akhirnya dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kalau kena ayan, doakan saya ya Rasulullah supaya saya sembuh karena saya punya penyakit ayan. Rasulullah menawarkan dua. Pertama apa? Wahai fulanah, kamu milih mana? Kamu bersabar dengan sakitmu ini bagimu surga. Tuh, Rasulullah justru menawarkan pertama itu. Kamu bersabar dengan sakitmu ini bagimu surga. Tapi kalau kamu mau doain, iya saya doain. Akhirnya wanita ini, saya milih surga ya Rasulullah, tapi tolong doakan saya supaya ketika saya kambuh aurat saya tidak kelihatan. Tuh, luar biasa. Dia cuma minta wanita ini kan akhirnya nggak minta didoakan supaya sembuh, tapi didoakan supaya apa? Supaya ketika kambuh auratnya tidak kelihatan. Rasulullah langsung mendoakan. Akhirnya dia ketika kambuh tetap bersabar, dan ketika kambuh auratnya nggak kelihatan, masuk surga wanita ini. Ini dalil sabarlah, sabar. Jadi boleh kita minta didoakan orang, tapi lebih baik doa sendiri. Dalilnya yang boleh apa? Uwais Al-Qarni, ya. Rasulullah kan bersabda sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, kepada Umar dan kepada para sahabat yang lain, kalau kamu bertemu Uwais Al-Qarni, Qarni itu nama daerah di Yaman, Uwais yang berasal dari daerah Qarn di Yaman, mintalah doa kepada beliau karena dia itu doanya makbul. Akhirnya ini kan perintah Rasulullah dan khusus untuk Umar. Para ulama mengatakan ini khusus untuk Umar, minta didoain. Adapun untuk kita, doa langsung sama Allah, karena kita nggak tahu ini doanya mustajab apa enggak. Antum bisa jamin doa ustaz itu mustajab? Belum tentu. Dan yang lebih hebat dari Uwais Al-Qarni banyak nggak? Banyak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu lebih mustajab dari Uwais tentu saja karena mereka lebih mulia di sisi Allah. Tapi apakah Rasulullah menyuruh kepada para sahabat yang lain untuk minta doa kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Tuh, minta doalah sama Abu Bakar, minta doalah sama Umar, minta doa sama Utsman, sama Ali. Ini menunjukkan ini khusus untuk Uwais dan untuk Umar bin Khattab. Kemudian memang benar Umar ketika bertemu dengan Uwais minta didoakan supaya masuk surga. Nah, minta doanya benar kan supaya masuk surga. Kalau kita kan minta doanya kadang-kadang aneh-aneh. Minta nambah istri gitu kan, enggak aneh ini kalau minta nambah istri. Ya minta rezekinya ditambah gitu ya. Tapi kenapa kita kok nggak minta supaya masuk surga ya? Ya Ustaz tolong doakan saya supaya masuk surga. Rata-rata kan enggak. Ya Ustaz doakan saya nih, saya kayaknya mau nikah lagi nih. Kayaknya kebanyakan kayak gitu. Ya jadi istighothah itu bisa bentuknya minta tolong ya kepada makhluk. Hukumnya ada dua. Kalau makhluk itu mampu boleh. Kalau makhluk itu nggak mampu dari sisi memang dia nggak punya skill atau nggak mampu memang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya adalah ketika ada seorang sahabat yang di hadis yang paling bawah, paling belakang. Mereka mengatakan, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah." Berdirilah kita beristighothah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari munafik ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? "Innahu la yustaghatsu bi." Tidak boleh beristighothah kepadaku. Wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya istighothah itu hanya kepada Allah. Ini untuk memurnikan tauhid.
Artinya benar-benar kita menggantungkan hasil usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pembahasan tentang istighotsah. Kemudian kita pindah ke pembahasan selanjutnya. Kita baca sejenak. Bab qaulullah ta'ala. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan Allah? Artinya menjadikan selain Allah sebagai tandingan untuk Allah. Ma la yakhluqu, sesuatu atau siapa saja atau apa saja, siapapun yang mereka sekutukan selain Allah, baik pohon, jin, malaikat, batu, gunung, orang mati, setan, atau kalau di zaman sekarang misalkan dukun, banyak orang yang mengatakan dukun itu bisa begini, bisa begini. Kita berarti menyamakan dukun memiliki kemampuan seperti kemampuan Allah. Nah, ini juga termasuk kesyirikan. Dukun itu tahu hal gaib, nggak bisa. Dukun itu bisa menyembuhkan orang, nggak bisa. Dokter aja nggak bisa menyembuhkan orang, mengobati iya, tapi nggak bisa menyembuhkan. Kita ngomong begini saja itu syirik kecil. Kalau bukan karena obat ini saya nggak sembuh, itu syirik kecil loh. Berarti dia mengatakan seolah-olah yang menyembuhkan itu obat. Kalau bukan karena susu cap beruang ini saya nggak sembuh. Sejak kapan susu cap beruang bisa ngobatin COVID? Tapi kenapa mereka nggak lari kepada Al-Quran? Antum minum susu cap beruang tapi nggak makan, dengan antum makan tapi nggak minum susu beruang, lebih kesempatan sembuh yang mana? Antum ini minum susu beruang 1 jeligen sehari tapi nggak makan, kira-kira sembuh? Kembung iya, mati. Tapi kalau antum makan sehat, walaupun cuma sama tempe, tahu, sambal, nggak minum susu beruang, insya Allah sembuh. Nah sekarang orang rebutan susu beruang sampai, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mendingan jelas-jelas yang sudah ada khasiatnya. Kurma 7 butir. Man istabaha, barang siapa pada pagi hari, man istabaha sab'ata marat ajwa lam yusibhu sum waladur. Barang siapa pada pagi hari mengkonsumsi 7 kurma ajwa, tidak akan dimudaratkan oleh racun dan sihir. Bayangkan. Makanya antum stok nih kurma ajwa, amun siap. Dan sekarang kok orang lebih percaya dengan susu A, susu B, susu C. Ini kurma Nabi nggak percaya. Madu jelas, jeruk lemon jelas, alhamdulillah. Habatus sauda jelas, kustul hindi jelas, apalagi? Bukan iklan ya, memang ada hadisnya. Habatus sauda jelas. Habatus sauda da'in likulli dawa likulli da illa al-haram wal maut. Habatus sauda mengobati segala penyakit kecuali 2, pikun dan mati. Berarti Covid bisa sembuh dengan habatus sauda. Insya Allah. Ya, jadi sekarang kita butuh kita lagi krisis masalah apa ya? Krisis masalah apa nih ya? Ntar salah ngomong lagi. Ya pokoknya kita krisis belajar tauhid. Karena orang sekarang fokusnya ke satu ini, tapi untuk taubat, untuk memperkuat iman, membentengi diri dengan doa, itu jarang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Barang siapa keluar rumah kemudian mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, kufita, hudita, wa wuqita.
Barang siapa ketika keluar rumah dia mengatakan Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kufita, dia akan dicukupi. Hudita, dia akan diberi hidayah. Wukita, ini yang penting nih zaman sekarang nih Covid. Wukita, dia akan dijaga. Belum lagi yang kurma ajwa. Belum lagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak membahayakan dengan namanya sesuatu pun di langit dan di bumi. Dan dia maha mendengar dan maha melihat. Itu yang harus kita sering tuh tekankan kepada kaum muslimin sekarang. Ya memang kita prokes silahkan. Kita menjaga atau mentaati peraturan protokol kesehatan, iya silahkan. Tapi jangan sampai itu yang jadi sandaran utama. Kayaknya udah sore banget ya. Kita bahas bulan depan aja lah ya, insya Allah nggak lockdown lah ya. Kita bahas satu ayat dulu. Apakah mereka menyekutukan berbuat kesyirikan kepada sesuatu yang tidak menciptakan sesuatu? Sesuatu di sini nakirah syai'an, umum. Sesuatu bisa malaikat. Karena banyak orang menyekutukan Allah dengan malaikat, menyekutukan Allah dengan nabi. Nabi Isa jadi Tuhan menurut mereka kan. Maryam disembah. Berarti kan syai'an juga nih. Sesuatu pun mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Bisa manusia, bisa malaikat, bisa nabi, bisa pohon, bisa gunung, bisa laut, jin. Kebanyakan kan jin, orang mati, batu besar, pohon keramat, itu mereka menyekutukan. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka itu diciptakan. Malaikat diciptakan, jin diciptakan, nabi diciptakan, manusia siapapun diciptakan, batu, pohon, laut, gunung, semuanya diciptakan. Namanya diciptakan pasti mati dan pasti akan musnah. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dunia ini fan. Apa itu fan? Punah, fana, bahasa kita fana. Itu yang pertama. Maaf, itu yang kedua. Pertama, yang mereka persekutukan selain Allah itu tidak menciptakan. Orang yang atau sesuatu yang tidak menciptakan kan berarti bukan Tuhan, dan berarti dia tidak bisa memiliki sesuatu dan tidak bisa mengabulkan sesuatu. Kenapa kita malah menjadikan dia sekutu bagi Allah? Itu maksudnya. Kedua, mereka itu diciptakan. Ketiga, wala yastati'una lahum nasra. Mereka itu yang menjadi atau dijadikan sekutu-sekutu bagi Allah tidak bisa menolong mereka, tidak mampu. Dan yang keempat, wala anfusahum yansurun, dan mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Nanti semua makhluk itu mati kecuali 6 makhluk ya. Arasy nggak mati, kursi, kolam, lauhil mahfuz, surga neraka, itu 6 nggak mati makhluk. Manusia mati semua kan? Ya, maksudnya sebelum kiamat mati semua. Setelah kiamat, ketika Allah menghancurkan semua makhluk yang masih ada 6. Arasy, kursi, lauhil mahfuz, pena, surga neraka. Malaikat maut juga mati. Malaikat maut yang selama ini mencabut nyawa orang itu juga mati nanti. Cara yang nyabut siapa dong malaikat maut? Allah yang mengatakan, "Mut, mati kamu." Mati dia. Itu ada hadisnya. Jadi yang tidak musnah, lauhil mahfuz, arasy, kursi, pena, surga neraka. Malaikat semuanya mati juga, Pak. Jibril, Mikail mati juga, Pak. Wallahu alam, apakah nanti Allah Subhanahu wa taala menciptakan lagi atau ada tahap lagi, wallahu a'lam bishawab. Ada hadiahnya Muhammad? Masyaallah, Postul Hindi ya. Oh, Zainara. Ini benar nih. Ya, pertanyaan pertama,
Sebutkan doa keluar rumah tadi dan apa yang akan kita dapat pakai bahasa Arab. Wah, Masya Allah, Abu Bintang. Ya, kita akan mendapatkan 3 hal. Apa itu pakai bahasa Arab? Lupa. Itu satu doang. Kufita, kau akan dicukupi. Ayo bareng-bareng. Kufita. Kau akan dicukupi. Terus? Hudita. Ayo hudita. Kau akan diberi hidayah. Kau akan diberi petunjuk. Ketiga? Wukita. Ayo bareng-bareng. Ulang ya dari depan. Kufita, hudita, wukita. Kufita artinya apa? Kau akan diberi cukup. Hudita kau diberi petunjuk. Wukita kau akan dijaga. Itu. Amalkan tuh setiap kita keluar rumah, doa Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ambil tuh, Masya Allah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ibu-ibu, ayo bu. Pertanyaan yang kedua, sebutkan rukun syukur bu. Syukur itu terrealisasi dengan 3. Berubah 1 ya. Mungkin ibu-ibu tahu kan ya. Ayo bu. Tapi udah saya sebutkan, cuman saya jelaskan baru 1. Cuman udah saya sebut 3-3-nya kan. Ayo bu, syukur itu bisa terrealisasi dengan 3 hal. Pertama apa? Harus dari mana? Kedua harus dengan apa? Ketiga harus ini dengan apa? Ayo syukur apa itu? Cara kita menjadi orang bersyukur itu gimana? Gak ada mic-nya? Mic-nya dinyalain bu. Gak ada layarnya. Bu, bersyukur itu dengan 3 cara. Apa aja bu? Ibu selama ini bersyukur gak sih bu? Saya mah bersyukur terus. Ya gimana berarti caranya? Ibu bersyukur gak bu? Ya berarti gimana cara bersyukur itu? Apakah cuman ibu gimana? Apa cuman gimana di hati, ngomongnya gimana, buktinya gimana? Itu deh, di hati, di lisan, di perbuatan gimana tuh? Jelaskan. Itu rukun syukur. Di hati gimana, di lisan gimana, di anggota badan gimana? Ayo. Jahe merah bu, sama C100, C1000. Nggak ada yang tahu ya? Kayaknya susah nih pertanyaannya. Yaudah sekarang gini bu, sebutkan istighotsah yang boleh dan yang tidak boleh. Ayo bu. Istighotsah yang boleh kayak gimana? Istighotsah yang tidak boleh kayak gimana? Kita setiap hari juga istighotsah kan? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Dengan rahmatmu aku minta tolong. Itu kan astaghfir istighotsah. Ayo bu. Istighotsah yang dilakukan
Gimana? Bentuk syiriknya gimana? Misalkan Ya misalkan berdukun, terus kalau kita berobat gitu, minum obat itu sembuh, itu jadinya dia menyandarkan ke Allah apa ke obat? Terus kalau misalkan yang boleh gimana? Isi kota yang boleh kepada selain Allah gimana, Bu? Itu misalnya mereka minta tolong itu ada. Minta tolong apa contohnya, Ibu? Kejuran gitu. Contohnya gimana, Bu? Ibu minta tolong nih, misalkan Ibu lagi renang di kali, Ibu nggak bisa renang. Lagi butuh oksigen kayak sekarang ini. Oh gitu, kita minta tolong gitu kan? Ya. Tolong yang punya oksigen, saya butuh sekali. Itu juga isi kota itu. Ya. Iya, barakallahu fiik. Ya, Bu dapat si 1000, Bu. Mudah-mudahan Ibu dan keluarga dijaga dari CS menegas. Dan kita semua ya. Kita nggak boleh mencela penyakit, nggak boleh. Tapi kalau berlindung dari penyakit boleh. Mencela demam itu nggak boleh, karena itu semuanya makhluk Allah. Mencela hujan nggak boleh. Pertanyaan terakhir. Sebutkan macam-macam doa, bapak-bapak deh. Doa ada 2 kan? Sebutkan. Doa apa? Ayo. A. Doa minta jodoh. B. Doa minta kerjaan. Bukan itu. C. Doa minta nambah istri. Bukan itu, bukan. Maksudnya doa itu ada 2 doa bentuknya. Masa saya? Jangan, antum kan yang memberi. Isinya bukan itu. Ini pembahasannya kemarin, bulan lalu. Yang bulan lalu datang, insya Allah bisa. Ya, akhwat juga boleh, akhwat. Doa ada 2. Doa apa sama doa apa? Doa minta suami, doa minta anak, bukan itu. Ini doa dalam arti doa berupa sesuatu yang kita minta dengan doa yang berupa sesuatu yang kita kerjakan yang merupakan kewajiban kita seumur hidup. Nah, itu udah saya kasih clue-nya. Ibu sedang sholat, itu sedang berdoa. Ibu sedang puasa, itu sedang berdoa. Ibu sedang baca Quran, itu sedang doa. Nah, kadang-kadang kita minta rezeki, itu juga doa. Kita minta jodoh, itu juga doa. Nah, berarti doa apa itu? Yang tadi sholat, zakat, puasa, haji, itu doa apa? Terus yang doa minta ini, minta itu doa apa? Ayo. Ayo silahkan. Ada jahe merah nih, Masya Allah Pak Mamun suka memberi hadiah nih. Rasulullah saja suka memberi hadiah kan. Bahkan baju beliau yang bagus pun dikasihin ke orang. Imamah dikasih ke orang. Pedang, beliau juga menghadiahkan pedang kepada sahabat dan menghadiahkan anak panah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, menghadiahkan pedang kepada seorang sahabat yang nggak punya pedang, padahal pedangnya bukan pedang Rasulullah tapi pedang biasa, tapi ketika dihadiahkan kepada orang itu luar biasa, setiap kena kepala orang pasti mati. Itu Rasulullah SAW menghadiahkan pedang, menghadiahkan anak panah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan ahli panah, bisa memanah dengan 3 anak panah dan 3 sasaran. Ada yang bisa di sini?
Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini satu aja nggak melenceng aja, alhamdulillah. Ini satu nggak melenceng, alhamdulillah. Sa'ad bin Abi Waqqas disuruh Rasulullah, ya Sa'ad, irmi, fida'u abi wa ummi. Ayahku dan ibuku jadi tebusan. Irmi, dikasih anak panah sama Rasulullah 3 dan kena 3-tiganya. Kalau kita satu aja mungkin ya insya Allah kena sih. Dan sampai itu Sa'ad bin Abi Waqqas gara-gara dikasih hadiah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, doa ada 2 Bu, doa apa Bu? Pakai mic dong. Ibu nggak pernah punya masalah dalam hidup tiap hari. Berarti ketika ibu dalam keadaan masalah, ibu berdoa. Berarti itu doa apa? Udah saya kasih tahu. Ini yang kita pahami kan, doa itu begitu kan? Doa itu minta ketika kita sedang punya apa Bu? Ibu punya apa setiap hari? Punya masalah, itu namanya doa masalah. Nah, itu Bu. Doa itu ada 2, doa ibadah, doa masalah. Doa ibadah itu kita sholat, kita baca Quran, kita berzikir, kita sholat, itu doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Doa masalah itu doa kita minta sesuatu. Ibu minta apa aja, minta surga, minta dijauhkan dari penyakit, minta suami yang soleh, minta anak yang soleh dan soleh, itu doa masalah Bu. Karena ibu sedang meminta. Masalah itu artinya minta. Ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal judam wal junun wa sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit baros, penyakit belang, wal junun, penyakit gila, wal judam, penyakit lepra, wa sayyi'il asqam, dan dari keburukan penyakit-penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.